Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Ceris. Selamat datang di Ceris Room. Nah teman-teman, ayo kita lanjut baca buku Filosofi Teras, Filsafat Yunani Romawi Kuno untuk Mental Tangguh Masa Kini. Ditulis oleh Henry Manampiring, ilustrasi oleh Levina Lesmana. Ini merupakan buku mega bestseller ya teman-teman. Ayo kita baca bab 7 part 2 dari 4 part. Let's go. Mengasihani mereka yang jahat kepada kita. Apa? Ada orang yang jahat malah dikasihani. Bukannya harusnya dibalas yang setimpal. Stoicisme memiliki perspektif yang menarik mengenai orang jahat yang dipengaruhi Socrates. Stoicisme percaya bahwa banyak orang yang berbuat jahat tidak karena berniat jahat. Sebelumnya telah kita lihat bahwa setiap orang bertindak menurut sudut pandangnya yang bisa sangat terbatas atau keliru. Menurut filsuf Stoa, orang berbuat jahat akibat ketidaktahuannya atau ignoran. Dan dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu, atau karena dikuasai emosi. Dia sesaat kehilangan nalar atau akal sehat, khilaf, untuk mengetahui mana yang baik dan jahat. Jika dia memiliki kebijaksanaan dan nalarnya sedang berfungsi baik, dia pasti akan memilih yang baik. Menyangkut orang jahat, Epictetus berkata, "Mengapa kamu justru tidak mengasihaninya? Sama seperti kita merasa iba kepada mereka yang buta atau pincang. Maka kita juga harus merasa iba kepada mereka yang nalarnya buta dan pincang." Discourses. Selama ini saya menganggap manusia hitam dan putih. Ada manusia baik, ada manusia jahat. Namun, label baik dan label jahat ini mereduksi manusia lain menjadi dua kelompok saja. Seolah-olah yang baik akan baik terus dan selamanya. Begitu juga dengan yang jahat. Stoicisme memberi sudut pandang lain, yaitu perbuatan jahat bisa jadi lahir karena ketidaktahuan atau ignorance, bukan karena memang diniatkan. Sama halnya seperti kita tidak mungkin marah-marah kepada anak bayi yang ingin mencolok sambungan listrik dengan jarinya dan membahayakan dirinya, karena dia tidak mengerti konsep bahaya listrik. Begitu juga dengan orang-orang yang berbuat jahat di mata kita. Bagaikan si bayi tadi karena mereka tidak mengerti. Seseorang menyalip antrean di depanmu. Mungkin dia belum tahu soal antri, atau kalau sudah tahu pun, mungkin dia tidak tahu perilaku tersebut menyakiti perasaan orang lain. Ada yang bergosip jahat di belakangmu. Mungkin dia tidak tahu bahwa itu tercela. Ada yang bersikap tidak ramah kepadamu di kantor. Mungkin dia tidak tahu soal etiket di kantor. Ada orang yang memakimu. Mungkin dia sedang dikuasai emosi sesaat, sehingga tidak tahu kalau itu jahat. Saya yakin masih ada orang yang berbuat jahat dan sangat sadar mengetahui itu jahat. Namun orang-orang seperti ini rasanya sangat sedikit jumlahnya. Jika kita renungkan orang-orang yang pernah menyakiti kita dalam hidup, dan kita mau mencoba benar-benar berpikir objektif dan empati, kita akan menemukan bahwa sebagian besar dari mereka tidak benar-benar berniat menjahati orang lain. Bahkan mereka yang kita yakini berniat menjahati kita pun mungkin terdorong oleh rasa ketakutan mereka yang bisa jadi tidak beralasan. Frederick Douglass adalah seorang kulit hitam yang hidup di Amerika Serikat pada abad ke-19, di mana praktek perbudakan dan ketidakadilan terhadap kaum kulit hitam masih terjadi. Ia adalah seorang mantan budak yang melarikan diri, kemudian menjadi aktivis pejuang penghapusan perbudakan. Ia dianggap sebagai tokoh kulit hitam paling berpengaruh di masanya. Pada suatu saat, Douglass yang melakukan perjalanan dengan angkutan umum dipaksa untuk duduk di gerbong bagasi karena warna kulitnya. Padahal beliau membayar tiket sama dengan yang lain. Beberapa orang kulit putih mengenalnya dan simpati pada perjuangan, kemudian menghampirinya di gerbong bagasi untuk menghiburnya. Salah satu dari mereka berkata, "Saya turut menyesal Tuan Douglass bahwa Anda sudah direndahkan seperti ini." Mendengar ini, Frederick Douglass menjawab, "Mereka tidak bisa merendahkan seorang Frederick Douglass. Tidak ada seorang pun yang bisa merendahkan jiwa di dalam diri saya. Sesungguhnya bukan sayalah yang direndahkan dengan kejadian ini, tetapi justru mereka yang melakukan ini pada saya." Kisah ini sungguh mengagumkan dan menggambarkan kemampuan kita untuk mengendalikan interpretasi atas perlakuan orang lain terhadap kita. Sebagian besar dari kita akan merasa marah luar biasa jika diperlakukan secara diskriminatif oleh orang lain, apalagi sampai dilihat oleh orang lain. Akan tetapi, Frederick Douglass menunjukkan bahwa merasa direndahkan adalah subjektif.
Kata-kata beliau tepat menohok bahwa tidak ada yang bisa merendahkan jiwa seseorang. Seperti Epictetus yang mengajarkan kita untuk mengasihani orang yang jahat kepada kita. Douglas pun menunjukkan bahwa mereka yang rasis justru merendahkan diri mereka sendiri dengan bersikap diskriminatif dan menzalimi orang yang berbeda. Justru merekalah yang turun kelas, lebih rendah daripada yang terzalimi. Saat kita mulai merasa akan terprovokasi karena perlakuan jahat dan tidak adil dari orang lain, ingatlah kata-kata Frederick Douglass di atas. Tidak ada seorang pun yang bisa merendahkan jiwa orang lain. Dan mungkin mereka yang berlaku jahat kepada kitalah yang patut dikasihani. Kemarahan kita lebih merusak daripada perlakuan yang kita terima. How much more damage anger and grief than things that cause them. Marcus Aurelius Meditation. Kamu gusar karena perlakuan orang lain. Kamu sedih karena perlakuan keluarga dan pasangan. Marcus mengatakan bahwa kemarahan dan kesedihan atau baper kamu itu jauh lebih merusak daripada perlakuan itu sendiri. Sekali lagi, baper itu sumber segala masalah. Karena baper dimulai dari persepsi kita sendiri atas sebuah peristiwa, impression, yang seringkali tidak dianalisa dahulu. Dan karenanya bisa keliru. Kalaupun benar, tetap saja tidak berguna karena kita baper mengenai sesuatu di luar kendali kita. Dikotomi kendali lagi. Sebagai contoh, sahabat dekat kita tidak mengucapkan selamat ulang tahun. Persepsi kita sendiri, dia sengaja, dia sudah benci sama saya. Kok tega-teganya dia berlaku seperti ini? Sementara saya tidak pernah lupa mengucapkan selamat ulang tahun kepada dia. Ingat, yang benar-benar fakta objektif adalah tidak mengucapkan selamat ulang tahun. Soal sahabat kita membenci kita adalah murni bikinan pikiran kita sendiri. Interpretasi atau value adjustment yang kita tambahkan kemudian. Rantai perspeksi ini bisa dilanjutkan sampai panjang sekali. Sekali kita membiarkannya menguasai pikiran kita, maka respon apa yang muncul? Kita mulai marah. Mungkin kita sengaja ngambek. Kemudian kita mulai mengumpulkan sekutu di antara teman-teman. Kita mulai mencari bukti bahwa teman yang tadi memang ngeselin. Kemudian dari mengambek, mulailah konflik terbuka. Dimulai dari chat pribadi, chat grup, sampai akhirnya berantem beneran dengan menyewa ormas. Alhasil, rusaklah sebuah pertemanan. Semua ini dimulai dari apa? Hanya karena seseorang lupa mengucapkan selamat ulang tahun kepada kita dan kemudian dibumbui persepsi kita. Apakah sepadan pertemanan atau persaudaraan hancur karena emosi yang tidak bisa dikendalikan? Sudah berapa pertemanan, persaudaraan, kerjasama yang bubar hanya karena salah paham dan emosi yang lebih merusak dari hal yang memicu emosi itu sendiri. Saat kita mulai merasakan kemarahan atau sakit hati yang timbul karena perlakuan orang lain, selalu ingat teknik STAR. Rasa marah dan emosi negatif lainnya pasti timbul karena sebuah interpretasi atau representation yang kita buat sendiri. Saat kita bisa memisahkan antara fakta objektif dari interpretasi rekaan kita bisa lebih merasa tenang. Apalagi saat kita mengingatkan diri bahwa perilaku orang lain ada di luar kendali kita. Dan karenanya bukanlah sumber kebahagiaan atau ketenangan kita. Mungkin kita sering salah saat kita merasa tersinggung oleh perlakuan dan kata-kata orang lain. Ingatlah bahwa bisa jadi kita yang keliru. Opini, persepsi, interpretasi kita belum tentu sama dengan fakta objektif yang ada. Bahkan penglihatan kita pun bisa menipu kita karena sudut pandang kita terbatas dan karena seringkali penglihatan kita bias. Apakah kamu benar-benar yakin orang lain bersalah? Sudahkah kita benar-benar mengerti situasinya? Sebagai contoh, kita sedang berkendara. Lalu tiba-tiba ada kendaraan yang cepat melaju menyalip kita secara membahayakan. Maka kita pun marah karena merasa diperlakukan buruk. Pertanyaannya, apakah kita yakin bahwa dia melakukan itu dengan sengaja atau memprovokasi kita? Atau yakinkah kita bahwa dia memang pengendara yang ceroboh? Atau mungkinkah sebenarnya dia sedang dalam situasi darurat atau emergensi karena istrinya harus melahirkan di rumah? Di saat yang sama kucingnya juga. Faktanya hanyalah kendaraan kita disalip secara membahayakan, tetapi hanya sampai di situ. Imajinasi kita yang menambahkan motivasi di balik perbuatan tersebut, dan seringkali bumbu kita hanya semakin menambah kemarahan.
Dari situasi antar manusia, contoh sederhana soal penglihatan yang menyesatkan sering menimpa teman-teman kita yang memiliki temperamen introvert. Introvert butuh waktu menyendiri untuk mengisi ulang baterai mereka. Karena berada di antara orang banyak melelahkan bagi mereka. Itu kebalikan dari kaum ekstrovert yang justru menjadi lebih berenergi di tengah banyak orang. Saat introvert memilih untuk menyendiri, teman ekstrovert yang melihat ini akan mudah beranggapan kalau dia seseorang yang sombong, tidak sudi bergaul, eksklusif, dan lain-lain. Contoh lain, pasangan yang lupa menanyakan keadaan kita. Kita bisa tergesa-gesa mengartikannya sebagai dia tidak peduli lagi dengan kita. Padahal mungkin dia sedang sangat sibuk atau tertimpa masalah yang harus diselesaikan. Kita harus senantiasa berhati-hati dengan apa yang kita pikir, kita lihat, dan dengar, karena itu hanya dari sudut pandang kita saja. Jika kita menyadari bahwa rentannya kita sendiri kepada kesalahan dan keliru, tahap think and assess, pikiran dan nilai dalam STAR menjadi sangat penting dalam menentukan respon yang benar. Sebelum kita emosi merasa kebenaran kita dilanggar, cek terlebih dahulu apakah mungkin kita yang salah. Waspada kurang kerjaan. Kurang kerjaan banget sih lu? Pernah mendengar ujaran yang kerap diberikan kepada orang yang melakukan aktivitas yang tak berguna dan hanya merugikan orang lain? Hampir 2000 tahun silam pun Seneca sudah menyadari bahwa kurang kerjaan bisa menjadikan kita orang yang menyebalkan. Kurang kerjaan atau unproductive idleness hanyalah memelihara niat jahat, dan karena orang-orang kurang kerjaan tidak bisa menjadi makmur, maka mereka menginginkan orang-orang lain nasibnya sama dengan mereka. Dari sini, mereka menjadi benci pada kesuksesan orang lain dan menyadari kegagalan mereka. Mereka menjadi marah pada nasib, mengeluhkan zaman ini, kemudian menjauhkan diri dan merenungi kesusahan hidup mereka sampai mereka muak akan diri mereka sendiri. Discourses. Sound familiar? Pernah menemui orang-orang seperti ini di media sosial atau di dunia nyata? Mereka sering memberikan komentar negatif, menjatuhkan, menjelek-jelekan, dan menghina bahkan kepada orang-orang yang tidak mereka kenal, seperti selebriti. Jika ada yang berbagi keberhasilan, selalu saja orang-orang ini bisa menemukan kejelekan untuk berusaha dijatuhkan. Sutradara legendaris dari Jepang, Akira Kurosawa, dikenal dengan ujarannya. Saya tidak mampu membenci siapapun, saya tidak punya waktu untuk itu. Seperti yang dikatakan Seneca, hanya kita yang kurang kerjaan yang memiliki waktu untuk membenci dan mendengki pada orang lain. Jika kita punya kesibukan dan keasikan sendiri, niscaya kita tidak punya cukup waktu untuk membenci dan nyinyir pada orang lain. Jadi, lain kali kita mulai merasakan keinginan jahat untuk menjatuhkan orang lain. Mungkin kita harus cepat-cepat berpikir untuk menyibukkan diri dengan hal-hal yang produktif. Instruct and endure. People exist for one another. You can instruct and endure them. Marcus Aurelius Meditation. Hidup bersama manusia lain menuntut lebih dari sekedar menoleransi perilaku mereka. Sekedar menoleransi orang lain sifatnya pasif. Yang penting gue nggak ganggu orang lain nggak ganggu gue. Kamu mungkin mendapat kesan bahwa sedari tadi filosofi teras hanya mengajarkan untuk pasif saja sebagai objek dari perlakuan tidak enak orang lain. Ini tidak benar. Marcus Aurelius berkata bahwa kita hidup untuk satu sama lain. Artinya, keberadaan kita harus bisa membantu satu sama lain secara aktif. Membantu di sini lebih dari sekedar membantu uang atau bantuan bencana, tetapi setiap hari kita bisa saling mengajar dan membangun satu sama lain. Kamu bisa mengajari orang lain atau hidup menoleransi mereka, kata Marcus. Kita bisa mengajari orang lain menjadi lebih baik, dan jika itu tidak tercapai, minimal kita bisa menanggung hidup bersama mereka, endure team. Jika kita melihat ada perilaku yang keliru, pastikan dahulu bahwa itu memang keliru, dan kemudian kewajiban kita untuk memperbaikinya. Contoh sehari-hari, kita melihat seseorang yang memotong antrean karena memang tidak mengerti prinsip mengantri atau memang egois saja. Seorang praktisi stoicisme tidak akan hanya diam saat melihat itu, tetapi akan memberitahu baik-baik kesalahannya dan menunjukkan bagaimana seharusnya mengantre, to instruct. Jika orang tersebut sudah diberitahu tetapi tetap ngotot dan berperilaku menjengkelkan, barulah opsi kedua diambil, to endure them. Di bab 6,
sudah dibahas bahwa kita mampu tidak merasa tersinggung atau marah atas ulah orang lain. Selain itu, salah satu nilai keutamaan atau virtu adalah temperance atau menahan diri. We can endure other people if we practice temperance. Jadi, mengajukan keluhan atau komplain dengan tujuan memperbaiki situasi atau orang lain tidak bertentangan dengan stoicisme. Yang tidak didukung oleh stoicisme adalah menggerutu dan menggosipkan kesalahan orang lain, tetapi tidak memperbaiki keadaan maupun membuat orang lain menjadi lebih baik. Tentunya ini tidak berarti kita menjadi sangat mudah menegur orang lain. Sedikit-sedikit menjadi hakim yang tegur kesana-sini, baik di dunia nyata maupun dunia maya. Sebelum kita mencoba memperbaiki orang lain, kita harus benar-benar yakin bahwa kita sudah betul-betul mengerti situasi yang ada dan bahwa teguran memang diperlukan. Ada standar ketat yang harus kita terapkan kepada diri sendiri sebelum bisa menegur orang lain. Yakinkah bahwa penilaian kita akan seseorang sudah akurat? Bagaimana jika kita yang salah? Jika masih ada keraguan bahwa kita benar-benar mengerti situasi sebenarnya, termasuk dari perspektif orang lain, mungkin lebih baik kita diam. Apalagi ketika kita memasuki konteks perbedaan budaya, di mana sebuah perilaku bisa dianggap tidak layak di budaya yang satu, tetapi layak di budaya lainnya. Contohnya, bagi kamu, bersendawa di depan orang lain sesudah makan mungkin menjijikkan. Namun bisa saja kamu traveling ke suatu daerah di mana bersendawa tidak hanya normal, bahkan dianggap hal yang baik, misalnya tanda seseorang sungguh-sungguh menikmati makanan yang disuguhkan tuan rumah. Maka, jika kamu menegur seseorang bersendawa di daerah mana hal itu diterima, bahkan diharapkan, kamulah yang terlihat bodoh, egois, bahkan menyebalkan. Disinilah kebijaksanaan atau wisdom diperlukan. Ada banyak situasi lain di mana prinsip instruct and endure ini bisa diterapkan. Dari di rumah sendiri, keluarga besar, di sekolah atau pekerjaan, atau di masyarakat luas, baik offline maupun online. Kita bisa melakukan hal ini. Sayangnya, banyak dari kita yang tidak mau menyampaikan teguran membangun kepada orang lain, dan hanya mengomel, bahkan bergosip di belakang orang itu. Seperti karyawan yang terus-menerus mengeluhkan perilaku kolega atau bosnya, tetapi tidak berani berkata langsung kepada si kolega atau bos maupun menyampaikan keluhan melalui kanal resmi. Misalnya ke Departemen SDM. Perilaku cuma berkeluh kesah, tetapi tidak mau membantu orang lain memperbaiki dirinya. Pada akhirnya hanya merugikan semua orang. Si orang yang bersangkutan tidak tahu bahwa dia perlu memperbaiki diri. Si pengeluh tidak menyelesaikan apa-apa, bahkan memperoleh predikat sebagai tukang gosip, dan hidup orang-orang lainnya juga tidak berubah menjadi lebih baik. Contoh lainnya, saat buku ditulis, hoax, fake news, berita bohong, dan black campaign marak beredar, baik di media sosial maupun chat group. Terlebih menjelang tahun politik 2018-2019. Jika kita menerima sebuah berita yang diragukan kredibilitasnya, apalagi bersifat merusak, menimbulkan kebencian dan kecurigaan pada kelompok tertentu, yang paling minimal bisa kita lakukan adalah tidak ikut-ikutan menyebarkannya. Namun, ini tidak cukup. Marcus Aurelius akan menasihati kita untuk memberitahu atau instruct pihak yang menyebarkan bahwa berita ini berpotensi merusak, tidak jelas kebenarannya, dan sebaiknya tidak disebarkan. Saya mengerti bahwa melakukan ini pasti tidak nyaman, apalagi jika pelakunya keluarga yang dituankan. Tetapi menurut saya, ini hanyalah masalah cara penyampaian. Jika pihak yang diberitahu masih nyolot, ngeyel, atau tidak mau mengalah, kita tidak perlu merasa kesal. Opsi kedua, endure, selalu ada di kendali kita. Dalam hidup, orang-orang akan menghalangi jalanmu. Mereka tidak bisa mencegah kamu melakukan yang baik, dan tidak bisa mencegah kamu menoleransi mereka juga. Karena marah adalah juga kelemahan, sama seperti menjadi patah arang dan menyerah berjuang. Keduanya adalah disertir, mereka yang menghindar dan mereka yang memutuskan hubungan dari sesama manusia. Marcus Aurelius Meditation. Bagi Marcus, marah pada orang lain adalah kelemahan. Begitu juga dengan menghindari mereka. Kita digambarkan bagaikan prajurit yang desersi, lari meninggalkan tugas, dan di dalam dunia militer, perilaku desersi sangat terhina. Kemarahan gila sementara,
Bagi Seneca, orang yang marah sedang mengalami gila sementara atau temporary madness. Keburukan dan kejahatan lain mempengaruhi pertimbangan atau judgement kita, tetapi kemarahan mempengaruhi kewarasan kita. Keburukan dan kejahatan lain menyerang kita dengan lunak dan membesar secara tidak menyolok. Tetapi kemarahan menjerumuskan pikiran manusia secara mendadak. Kemarahan bisa begitu memuncak hanya karena awal yang remeh, on anger. Kemarahan bisa begitu memuncak hanya karena awal yang remeh. Betapa benar dan tragis. Pernahkah kita membaca berita 2 kampung bisa tawuran hanya karena urusan pertandingan bola? Orang-orang berpendidikan bisa naik pitam, bahkan baku hantam di jalan hanya karena urusan mobil keserempet. 2 keluarga bisa tidak berbicara bertahun-tahun karena urusan sepele, undangan nikah, utang, atau perangkat Tupperware yang tidak dikembalikan. Tidak ada pemicu sepele apapun yang tidak mampu menciptakan kemarahan berlipat-lipat. Dalam bentuk lain, tetapi sama gilanya adalah perilaku kita di media sosial. Hanya karena urusan 1 tweet atau 1 post di Facebook atau Instagram, bisa menjadi pertengkaran berjilid-jilid dengan modal jempol. Bagi pihak ketiga yang mengamati ini dengan kepala dingin, pasti setuju dengan perkataan Seneca. Kemarahan memengaruhi kewarasan kita. Mungkin karena hal ini juga orang Jawa zaman dulu menarik kesimpulan, yang waras mengalah, karena percuma berhadapan dengan orang yang sedang tidak waras, walau hanya sementara. Berikut kali kita merasakan kemarahan mulai terbangun, segeralah menghentikannya. Rasanya tidak ada yang mau dibilang sebagai orang gila, walaupun hanya untuk sementara. Sekali lagi ingatlah Star, ajaran orang zaman dulu untuk menghitung 1-10 sebelum mengekspresikan kemarahan mungkin ada benarnya, karena memberi kesempatan untuk kewarasan kita pulih kembali. Nah teman-teman, sampai ketemu di next video di bab 7 part 3 ya. See you!